countries. I don't talking about the Japan, Korea. Nobody knows what's going on with North Korea. Pernyataan sangat keras pelatih Cina Branko Ivankovic usai pertandingan. Dalam suasana tegang setelah pertandingan yang berlangsung malam ini, pelatih tim nasional Cina Branko Ivankovic tidak segan-segan melontarkan pernyataan tajam mengenai performa timnya. Meskipun pertandingan berlangsung ketat, Ivankovic mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sejumlah aspek permainan yang ditunjukkan oleh anak asuhnya. Ini bukanlah hasil yang kami harapkan. Tim kami seharusnya tampil lebih baik. Saya merasa ada banyak peluang yang terbuang sia-sia dan kami tidak bisa mengandalkan keberuntungan semata, ujar Ivankovic dengan nada serius. Pelatih asal Serbia ini juga menyoroti masalah konsistensi dalam permainan. Kami harus belajar dari kesalahan ini. Dalam pertandingan besar seperti ini, detail kecil bisa menentukan segalanya. Kami harus lebih disiplin dan fokus di setiap menit pertandingan, tambahnya. Branko juga memberikan penekanan pada pentingnya mentalitas tim. Kami perlu memperbaiki sikap dan keinginan untuk menang. Ini bukan hanya tentang teknik, tetapi juga tentang bagaimana tim bisa berjuang bersama. Saya ingin melihat lebih banyak determinasi di lapangan, tegasnya. Sementara itu, Ivankovic tidak ragu untuk mengakui kualitas lawan yang dihadapi. Kami menghadapi tim yang sangat terorganisir dan punya potensi besar. Mereka bermain dengan baik dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Kami harus menghormati mereka, tetapi kami juga harus bisa menunjukkan bahwa kami adalah tim yang lebih baik, pungkasnya. Dengan pernyataan tersebut, jelas bahwa pelatih Cina berharap timnya bisa bangkit dan belajar dari pengalaman pahit ini untuk menghadapi laga-laga berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu saja, harapan untuk perbaikan dan kesuksesan tetap menjadi fokus utama bagi Branko dan timnya ke depan. Adu mewah skuad timnas Indonesia versus China. Skuad Garuda jauh lebih glamor. Pemain Asnawi Mangkualam diprediksi akan menjadi starter saat Cina versus timnas Indonesia di Stadion Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kedua tim akan bertemu pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kemungkinan memilih Asnawi Mangkualam pada posisi bek kanan menggantikan Sandy Walsh yang dikabarkan mengalami cedera ringan. Sandy Walsh diturunkan saat timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Sedangkan beberapa nama lain yang diturunkan sebagai starter, diantaranya di posisi bek tengah yaitu Jay Aitzes, Mace Hilgers, dan Calvin Verdong. Ada juga nama Shane Patinama di posisi wingback kiri. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini. Jika mampu menang, peringkat FIFA tim Garuda Muda bakal terkerek. Duel Cina versus Indonesia tersaji di Stadion Qingdao Youth Football, Selasa 15 Oktober 2024. Pertandingan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Indonesia sampai saat ini berhasil mempertahankan statusnya sebagai salah satu tim yang belum terkalahkan. Indonesia menorehkan 3 poin dari 3 kali imbang. Skuad Garuda sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2. Hasil 3 poin itu membuat Indonesia menempati posisi kelima klasemen sementara. Peluang Indonesia meraih kemenangan lawan Cina tergolong besar. Sebab, Cina sampai saat ini belum menorehkan 1 poin pun. Dari 3 laga yang dilalui, Cina selalu menderita kekalahan. Cina sebelumnya takluk dari Jepang 0-7, Arab Saudi 1-2, dan Australia 1-3. Berdasarkan data Football Ranking, Indonesia bisa meraih 15,31 poin apabila menang lawan Cina. Itu artinya Indonesia berpeluang naik hingga 5 peringkat FIFA atau lebih. Namun jika kalah, Indonesia bakal kehilangan 9,69 poin.
Sementara apabila imbang, Indonesia mendapatkan tambahan 2,81 poin. Untuk diketahui, Indonesia saat ini berada di urutan 129 FIFA. Indonesia mengoleksi total 1.124 poin. Sementara Cina saat ini berada di urutan 91 dunia. Cina membukukan total 1.254 poin. Prabowo doakan kemenangan timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden terpilih, Prabowo Subianto mendoakan kemenangan timnas Indonesia versus Cina usai memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Perlu diketahui, total ada 59 tokoh yang dipanggil ke Kertanegara hari ini Selasa, 15 Oktober 2024. Puluhan tokoh itu digadang-gadang bakal gabung ke kabinet Prabowo. Berdasarkan pantauan bisnis di lokasi, Prabowo telah meninggalkan Kertanegara pada 17.40 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan mobil Toyota Alphard. Tak banyak yang diucapkan Prabowo saat keluar dari kediamannya itu. Meskipun demikian, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya mendoakan agar Indonesia dapat mengalahkan Cina. Kita berdoa Indonesia menang nanti malam, ujarnya saat meninggalkan rumahnya. Dia juga menegaskan tidak terlalu peduli dengan skor yang akan ditorehkan timnas Indonesia ke gawang Cina. Sebab, menurutnya yang terpenting Indonesia bisa mencuri 3 poin dari Cina. Yang penting kita menang kalau bisa, pungkasnya. Sebagai informasi, timnas Indonesia dijadwalkan bersuat timnas Cina pada pertandingan keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut rencananya akan dihelat di Stadion Qingdao Youth Football, Selasa 15 Oktober 2024 mulai pukul 19.00 WIB.